Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yuliana Sangka, SPD MMT. Saya adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika Kreatindo Manokwari atau biasa disingkat STIMIK Kreatindo Manokwari. Saya memiliki home base di program studi ilmu komputer. Video ini merupakan rangkaian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKPT di bidang pengajaran berbentuk audio visual. Di STIMIK Kreatindo, saya dipercayakan untuk mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL. Materi kuliah ini saya akan sampaikan dengan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Delivery sendiri adalah bagaimana cara dosen mengajar agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Interaction merupakan interaksi antara mahasiswa dan dosen agar capaian pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Sedangkan assessment adalah pemberian evaluasi kepada mahasiswa. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mata kuliah yang saya akan ajarkan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program studi ilmu komputer pada semester 2 yang memiliki bobot 3 SKS dengan durasi waktu 150 menit setiap kali tatap muka yang dilakukan seminggu sekali selama 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip secara sistematis melalui tahapan Software Development Life Cycle atau biasa disingkat dengan SDLC. Mahasiswa akan mempelajari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, requirement specification atau biasa disingkat SRS, menggunakan use case diagram, class diagram, dan mahasiswa juga mempelajari pemodelan sistem dengan activity diagram di perencangan antarmuka. Pembelajaran dilakukan berbasis studi kasus dan juga proyek, sehingga mahasiswa mampu menghasilkan dokumen berdasarkan permasalahan dan kebutuhan pengguna pada suatu studi kasus sistem informasi. Mahasiswa juga diharapkan mampu membedakan kebutuhan fungsional dan non-fungsional suatu perangkat lunak. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak. Mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan analisis, merancang, dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta desain perangkat lunak menggunakan metode dan tools. Materi yang saya akan bawakan ini adalah materi pada pertemuan keempat, yaitu analisis kebutuhan sistem. Materi ini akan membahas tentang proses identifikasi dan pendefinisian kebutuhan perangkat lunak sebelum perangkat lunak itu dikembangkan. Kebutuhan fungsional menjelaskan tentang layanan atau fungsi yang harus disediakan oleh sistem seperti proses login, pengelolaan data, dan pembuatan laporan. Sedangkan kebutuhan non-fungsional menjelaskan tentang karakteristik atau kualitas yang diharapkan. Kualitas yang diharapkan itu seperti keamanan, kecepatan akses, dan kemudahan pengguna. Materi ini bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna secara sistematis sebagai dasar dalam perancangan dan pengembangan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Materi kuliah disampaikan melalui pembelajaran sinkronos atau tatap muka secara langsung di dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Proses pembelajaran diawali dengan menyapa mahasiswa, menanyakan keadaan atau kabar mahasiswa, selanjutnya doa, setelah itu dilakukan tanya jawab terkait dengan materi atau tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya sebagai pengantar dalam memasuki materi yang akan dibahas. Sebelum masuk pada materi inti, terlebih dahulu saya menyampaikan capaian pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif
melalui tanya jawab terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Setelah semua materi selesai, saya menyampaikan kesimpulan. Dan setelah itu saya memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan apabila masih terdapat hal-hal yang belum dipahami. Selanjutnya saya memberikan tugas kepada mahasiswa dan saya juga menyampaikan tujuan dari tugas tersebut. Saya juga menjelaskan tentang petunjuk dari tugas agar dipahami oleh mahasiswa pada saat mengerjakan. Setelah itu, pada kegiatan terakhir saya menjelaskan tentang cara pengerjaan tugas dan kegiatan pembelajaran diakhiri dengan pengecekan kehadiran mahasiswa melalui presensi. Untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa, selain melakukan penilaian melalui tanya jawab secara langsung, saya juga memberikan tugas secara mandiri berdasarkan studi kasus yang telah saya sediakan. Melalui tugas tersebut, mahasiswa diharapkan untuk mampu menerapkan konsep yang telah dipelajari dan menunjukkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah secara mandiri. Interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa dilakukan secara langsung dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, interaksi juga dilakukan melalui grup WA yang telah disediakan. Sistem penilaian yang saya lakukan yaitu dengan teknik pemberian tugas secara mandiri, dengan mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sebuah sistem informasi yang saya sudah sediakan. Sebagai penjelasan dari alur yang telah saya sampaikan, berikut audiovisual proses pembelajaran saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Macam kurang semangat, Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana semua baik? Baik. Ya, semua baik ya. Tuhan, sebagai umat yang percaya pada Tuhan, sebelum kita memulai perkuliahan kita di pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan kita di pagi ini, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kan yang kasih tugas ya? Nah, tugasnya tentang studi kasus. Nah, kira-kira ada yang sudah dapat atau tidak? Oh sudah. Siapa lagi belum dapat? Dapat. Ya, kasusnya dan ya? Karena hafal ya. Hafal. Kasusnya tentang apa? Kasus saya tentang UMKM yang ada di Manokwari, makanya di pasar. Karena di pasar itu kebanyakan penjual kadang mereka penjualannya masih belum laku sampai sore saya malam. Jadi solusinya saya ingin membuat aplikasi untuk bagi web untuk UMKM jual online. Oke, aplikasi untuk UMKM karena alasannya tadi kenapa? Alasannya karena banyak penjual yang kadang mereka berjualan tapi tidak laku sampai sore atau hasil saya mereka sudah didapatkan dan jadi. Oke, jadi mau dibuat online ya begitu. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Ada? Ada. Ayo, oke, dari Ahmad. Oke. Kasusnya tentang apa? Tentang perpustakaan. Oh, perpustakaan gimana itu? Jadi perpustakaan itu manual. Oh, masih manual. Jadi kita butuhkan itu buat website. Buat website atau aplikasi ya untuk peminjaman buku. Mungkin ada lagi yang lain? Sudah ada 2. Oke. Aplikasi saya untuk aksen. Mereka yang mahasiswa aksen karena yang penting manual. Oh, aksennya masih manual. Jadi kalian kamu mau buat aplikasi untuk memudahkan mahasiswa dan dosen aksen. Oke, ya berarti sudah ada 3 ya. Nah, dari kasus yang kalian sudah temukan, kita lanjut di materi ini untuk
dari aplikasi atau sistem yang kalian akan buat ya dari tugas kemarin. Nah, di sini analisis kebutuhan sistem ya, kebutuhan fungsional dan non fungsional. Nah, itu harus kalian bisa bedakan. Nah, untuk capaian pembelajaran ini setelah kalian mempelajari materi tentang analisis kebutuhan ini, kalian bisa mengidentifikasi kebutuhan fungsional berdasarkan permasalahan dan kebutuhan pengguna pada spesifikasi sistem informasi yang tadi kalian sudah sebutkan ya. Nah, kemudian mengidentifikasi kebutuhan non fungsional juga ya, fungsional dan non fungsional. Nanti Ibu akan jelaskan apa itu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menganalisis dan membedakan kebutuhan fungsional dan non fungsional sistem perangkat lunak. Nah, biasanya ya, sebelum sebuah aplikasi dibuat, pengembang harus mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pengguna. Ya, tidak langsung dibuat. Ya, proses untuk mengetahui kebutuhan tersebut disebut dengan analisis kebutuhan atau biasa disebut dengan requirement analysis. Nah, jika kebutuhan tidak dianalisis dengan baik, maka aplikasi yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan. Nah, ini sangat penting untuk melakukan analisis kebutuhan. Kalau misalnya kita mau membuat, misalnya tadi mau membuat sistem untuk UMKM, untuk perpustakaan. Kalau kalian tidak melakukan analisis dulu, berarti nanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna, ya. Nah, kita lihat dulu apa itu requirement. Requirement atau kebutuhan. Nah, ini adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau dilakukan oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Requirement ini dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya fungsional requirement, ada juga yang namanya non fungsional. Nah, nanti kita lihat yang fungsional yang mana dan non fungsional itu yang mana. Nah, fungsional requirement ini menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Kebutuhan ini dari tentang fitur-fitur yang harus tersedia dalam aplikasi. Misalnya tadi misalnya tadi yang jawaban dari siapa tadi? Naufal. Nah, kira-kira dari sistem yang kamu mau buat itu fitur apa saja yang harus ada di situ? Coba sebut satu saja. Fitur yang wajib ada harusnya ada kategori. Ada kategori jualan ya, produk. Ya. Kemudian yang tadi perpustakaan kategori fitur apa yang harus ada di situ? Coba sebut satu, pasti banyak tapi sebut satu coba. Ya, login yang pasti ketika kita masuk sistem pasti kita login ya. Oke, mantap. Terus siapa tadi? Dafal. Dafal. Oh, data mahasiswa ya. Pasti data mahasiswa ya, karena kita tidak bisa akses kalau tidak ada data mahasiswa itu. Data mahasiswa ya. Oke, berarti bisa ya. Nah, misalnya untuk fungsional requirement, diibaratkan kita mau membangun sebuah rumah, ya, membangun sebuah rumah. Ketika kita ingin membangun rumah, kita akan menyebutkan apa saja yang harus ada dalam rumah itu, ya, yang harus ada dalam rumah itu mau membangun rumah. Nah, misalnya, saya mau membangun rumah, kamarnya ada 3, kamar mandinya 1, dapurnya 1. Nah, itu yang harus ada di dalam, sama dengan ketika kita membangun sistem, ya, apa saja yang harus ada di dalam. Nah, tadi sudah disampaikan oleh temannya ya. Nah, untuk fungsional requirement, Ibu ambil salah satu contoh tadi ya, untuk sistem perpustakaan. Mahasiswa bisa login ya, pasti ada fitur loginnya tadi disampaikan oleh Dari Amos. Selain itu apa lagi? Fitur untuk mencari buku, ya, apalagi peminjaman buku. Nah, ini namanya fungsional requirement.
itu, ya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita pindah ke non fungsional requirement. Kebutuhan fungsional. Nah, non fungsional ini menjelaskan bagaimana sistem harus bekerja, ya. Nah, jika functional requirement berbicara tentang itu, maka non functional requirement berbicara tentang kualitas, ya. Jadi sistem yang dibuat itu harus memiliki kualitas. Nah, contohnya kualitas apa yang dimaksud? Nah, kalau misalnya dalam membangun sistem informasi untuk peminjaman buku di perpustakaan, nah kira-kira non-functional requirement yang diharapkan apa? Coba sebutkan salah satunya. Ya, misalnya keandalannya, sistem ini bisa diandalkan karena loginnya kurang dari 3 detik misalnya, cepat loginnya ya. Nah di sini ada jenis-jenis non-functional requirement. Yang pertama, performance atau kinerja dari sistem itu. Tadi kan kita sudah berbicara fiturnya di dalam. Nah, ketika aplikasinya sudah jadi, ini menjelaskan untuk non-functional requirement-nya. Yang pertama, performance atau kinerjanya, menjelaskan tentang kecepatan sistem. Nah, tadi Ibu sampaikan apakah logiknya itu kurang dari 3 detik misalnya, ya. Kemudian sistem mampu melayani misalnya 1.000 atau 500 pengguna secara bersamaan. Biasanya kan kalau kita menggunakan sistem, kalau orang menggunakan misalnya 500 ke atas atau 1.000 langsung sistemnya langsung down. Berarti kurang di performance-nya atau kinerjanya. Kemudian apa lagi? Keamanannya. Apakah aman atau tidak? Ya. Nah, misalnya passwordnya harus di-encrypt. Kemudian hanya admin yang dapat menghapus data, ya. Nah, kalau semua bisa menghapus data, ya jangan sampai yang lain semua menghapus data. Ini hanya admin yang bisa, ya. Itu namanya keamanannya. Kemudian usability atau kemudahan pengguna. Nah, ini menjelaskan kemudahan penggunaan sistem. Nah, menunya mudah dipahami, ya. Kemudian pengguna baru dapat menggunakan sistem tanpa pelatihan khusus. Jadi kalau sudah selesai sistemnya, tanpa dilakukan pelatihan, bisa otomatis langsung tahu, oh, cara pakainya ini. Saya mau meminjam buku, saya harus klik ini. Saya mau mengembalikan buku, saya harus klik ini, ya. Seperti itu kalau sistem perpustakaan. Contoh, ya. Kemudian berikutnya ada reliability atau keandalannya, menjelaskan kemampuan sistem berjalan secara stabil. Nah, sistem tersedia misalnya 24 jam. Jadi kemudian data tidak hilang saat listrik padam. Nah, biasanya begitu ya. Kalau kita kerja pakai sistem baru lampu tiba-tiba padam, biasanya itu sistemnya langsung dan juga, ya, langsung hilang data-datanya. Jadi usahakan sistem yang akan dibuat itu tidak seperti itu. Berarti kalau misalnya datanya hilang pada saat lampu padam, berarti kurangnya di keandalan, ya. Nah, kemudian ada compatibility. Nah, atau kompatibilitas ini menjelaskan tentang kemampuan sistem berjalan pada berbagai perangkat. Misalnya bisa dibuka melalui laptop atau handphone atau sistem mendukung browser Chrome atau Firefox dan lain-lain, ya. Nah, di sini Ibu sudah ringkas perbedaan antara fungsional dan non-fungsional requirement. Nah, yang pertama untuk fungsional requirement ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh sistem. Itu fungsional. Sedangkan non-fungsional ini menjelaskan bagaimana sistem itu bekerja. Ya.
Bisa dibedakan ya, bisa. Fungsional dan non fungsional. Kemudian untuk yang kedua berisi tentang kalau fungsional requirement berisi tentang fitur, ya. Kalau non fungsional berbicara tentang kualitasnya. Tadi ada berapa yang harus ada dalam non fungsional? Berapa? Ada compatibility, ada reliability, ada usability, ada security, dan ada performance. Nah, itu yang harus ada dalam non fungsional. Nah, kemudian kesimpulan dari analisis kebutuhan ini merupakan tahap penting dalam rekayasa perangkat lunak karena menentukan keberhasilan sistem. Nah, tahapan ini sangat penting bagi kita ketika kita mau membangun sebuah sistem. Tidak bisa langsung mau buat, ya. Harus dilakukan analisis dulu. Paham ya? Oke. Nah, fungsional requirement ini ingat menjelaskan tentang fitur. Nah, fitur atau layanan yang harus tersedia di dalam sistem. Kemudian non fungsional menjelaskan tentang kualitas sistem, ya. Kualitasnya seperti keamanannya, ya. Tadi maksudnya menggunakan enkripsi, ya. Di enkripsi, kemudian kecepatannya, ya. Kemudian keandalannya, kemudian kemudahan untuk digunakan. Nah, bisa pahami? Oke, bisa ya. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Oh, oke. Siapa lagi? Christopher ya. Kenapa dalam membuat sistem informasi, mengapa analisis sistem itu sangat penting? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Tadi Ibu sudah sempat singgung juga ya untuk pentingnya analisis kebutuhan. Kalau misalnya kita mau membangun sebuah sistem lalu kita tidak melakukan analisis kebutuhan, ya, terutama pada fungsional requirement tadi, berarti sistem yang kita buat nanti tidak sesuai dengan harapan pengguna. Apa yang diharapkan? Contohnya saya mau membuat sistem informasi perpustakaan. Nah, kalau misalnya si Nabi Amos tidak melakukan analisis, analisis kebutuhan, Nabi Amos tidak tahu apa semua yang harus ada di dalam sistem itu, ya. Nah, jangan sampai nanti sudah buat sistem, ya sudah masukkan input data buku dan sebagainya, tapi tidak ada rekapannya, tidak ada laporannya. Makanya itu yang penting dilakukan analisis kebutuhan, ya. Bisa dipahami materi ini? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sebelum Ibu kasih tugas, kalau sudah tidak ada, tugasnya ini ya. Nah, tujuan dari tugas ini, kalian mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan fungsional serta non-fungsional pada sebuah sistem informasi. Nah, ada 3 pilihan ya. Ada sistem informasi akademik, kemudian ada sistem penjualan misalnya hasil kebun ya. Nah, tadi hampir sama dengan UMKM yang disampaikan. Kemudian ada sistem absen mahasiswa berbasis mobile. Jadi kalian pilih salah satu dari sistem ini. Nah, setelah itu kalian jelaskan secara singkat. Misalnya nomor 1, kalian pilih nomor 1. Jelaskan secara singkat sistem yang akan kalian buat. Kemudian yang kedua, identifikasi pengguna. Siapa penggunanya, aktornya. Kalau misalnya tadi sistem informasi perpustakaan, aktornya siapa? Ada staf di sana, ya. Ada mahasiswa, ya, mahasiswa yang mau meminjam buku, ya. Jadi harus ada aktor kedua, ya. Kemudian kalaupun ada tambahan aktor ya sesuai kebutuhan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalian buat daftar kebutuhan fungsionalnya. Kebutuhan fungsionalnya tadi itu dari siapa? Dari siapa? Iya, fiturnya, apa semua yang harus ada di dalam itu. Misalnya tadi
si Am sudah jawab satu di awal tadi. Kemudian buat juga daftar kebutuhan non fungsionalnya, ya. Kemudian tuliskan manfaat dari sistem itu. Manfaatnya untuk apa? Jangan sampai buat sistem baru tidak ada manfaatnya, ya. Nah, untuk materi ini tentang analisis kebutuhan, kalian sudah bisa memahami, ya, terutama pada kebutuhan fungsional dan non fungsional. Ya, bisa dipahami? Ada yang masih belum paham? Tidak ada. Berarti capaian pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini tercapai, ya, karena kalian sudah bisa memahami tentang analisis kebutuhan ini. Jadi minggu depan kita akan masuk di praktikum, ya. Kita akan membuat struktur SRS. Nah, mungkin ada yang bertanya SRS itu apa? Nanti minggu depan baru Ibu jelaskan, ya. Tapi sebelum Ibu akhiri, Ibu akan absen dulu, ya. Albert? Alpius? Oke, cek yang tidak hadir saja. Oke, Christopher? Dapat? Irianto tidak ada, ya? Tri? Tidak ada juga.